Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kinkin Yuliati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Public Relation dan juga teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai Customer Relations. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari Asia Kalisa, lalu ada Bintang Aditya Pradana, dan juga saya, Intan Septiani Simbolon. Sub materi yang akan kami bawakan di sini ada 11. Yang pertama, Customer Relation, kedua, Complaints, ketiga, Guarantees and Warranties, keempat, Public Criticism, kelima, Industrial Disputes, yang keenam, Customer Service and Education, ketujuh, Works Visits Open Days, yang kedelapan, Sponsorships, kesembilan, Ethnic Markets in the UK, kesepuluh, Product Recall, dan yang terakhir, Public Service Organization. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, Customer Relations, yang kedua, Complaints, ketiga, Guarantees and Warranties, keempat, Public Criticism. Yang pertama ada Customer Relations. Customer Relations merupakan hubungan dengan pelanggan, ialah bagaimana mengelola informasi mengenai pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan. Istilah Customer Relations sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Untuk perusahaan dengan minat khusus dalam teknologi informasi atau TI, istilah Customer Relations digunakan untuk menggambarkan berbagai aplikasi perangkat lunak. Digunakan untuk mengoptimalkan fungsi pemasaran, penjualan, dan juga layanan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan ialah bagaimana mengelola informasi mengenai pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan layanan pelanggan. Pada kata Customer Relations, arti relations dalam bahasa Indonesia adalah hubungan. Hubungan berarti rangkaian episode yang terjadi antara dua pihak pada titik waktu tertentu. Model yang biasa berkembang dalam suatu hubungan adalah kepercayaan dan komitmen. Kepercayaan dibangun ketika kedua belah pihak berbagi pengalaman satu sama lain dan mulai memahami satu sama lain. Sedangkan komitmen adalah keyakinan dari salah satu mitra atau orang akan pentingnya arti membangun hubungan jangka panjang yang langgeng dengan mitranya. Sehingga komitmen itu akan muncul sebagai buah daripada kepercayaan. Selanjutnya yang kedua adalah complaints. Complaints atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut keluhan, itu adalah sebuah umpan balik. Umpan balik berupa keluhan ataupun kritik. Nah, keluhan ada yang dapat diterima ataupun ada yang dapat tidak diterima. Kritik yang diberikan itu setelah diberikan dapat memberikan umpan balik produk dan layanan yang lebih baik, kepuasan pelanggan, dan meningkatkan itikat baik. Setelah adanya kritik, pasti perusahaan melakukan evaluasi. Jika menolak kritik, bisa menyiratkan kurangnya pertimbangan yang berkesan kasar dan egois. Serta akibatnya jika menolak kritik, berdampak pada ketidakpuasan dan penilaian buruk dari pelanggan. Diperlukan kebijakan yang baik ketika menanggapi keluhan ataupun kritik atau komplain agar reputasi perusahaan yang telah dibangun tidak kandas begitu saja. Manajemen
pemasaran yang berwawasan public relations harusnya dapat mencegah penilaian buruk dengan mengantisipasi situasi keluhan, yaitu dengan membangun sistem yang aman dari kegagalan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Banyak produsen, contohnya di sini seperti pembuat pakaian, menjamin kepuasan pada produknya ataupun pada bahan pakaiannya dan memberikan nomor yang dapat dihubungi ketika terdapat keluhan pada kemasan. Kemampuan tersebut pada produsen itu merupakan hal positif yang diharapkan oleh konsumen ketika membeli satu produk, karena jika ia ingin mengeluh terhadap sesuatu, bisa langsung menghubungi dengan mudah kepada produsen tersebut. Selanjutnya ada guarantees and warranties, yaitu garansi dan jaminan. Barang ataupun produk yang diperjualbelikan kepada pelanggan harus sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan pada produk tersebut atau pada kemasan. Produk juga harus menggunakan bahan yang telah lulus uji standar, baik bahan pangan, tekstil, dan juga lain sebagainya. Banyak hal, salah satunya yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan adalah ketika memberikan janji berupa jaminan terhadap seperti jaminan terhadap barang dari 10 hingga 20 tahun. Namun pada hal itu apakah jaminan tersebut dapat terjamin? Mungkin barangnya bisa bertahan, namun jika jaminannya dalam jangka waktu sangat panjang 10 hingga 20 tahun, permasalahannya di sini, apakah perusahaan tersebut masih bertahan dengan jangka waktu sepanjang itu? Karena dalam bidang bisnis seperti ini, kita tidak tahu jangka waktu ke depannya perusahaan tersebut apakah semakin maju, apakah semakin turun, atau bahkan bangkrut. Janji tersebut atau jaminan tersebut dapat berupa penipuan atau taktik pemasaran yang tidak bermoral sebenarnya. Jadi solusinya seperti apa? Alangkah lebih baiknya jika jaminan diganti dengan sebuah garansi yang jangka waktunya terbilang normal. Garansi sudah banyak diberlakukan pada produk seperti HP, laptop, peralatan rumah tangga seperti kasur, dan lain sebagainya, masih banyak. Dalam jangka waktu yang terbilang normal itu biasanya garansi beberapa bulan hingga 1 atau sampai 3 tahun biasanya. Jadi, jika ada kerusakan atau kendala dalam suatu produk dapat diterima oleh perusahaan dengan kesepakatan atau jangka waktu yang telah ditetapkan. Suatu strategi pemasaran lebih baik dijalankan dengan komunikasi dua arah antara produsen dan juga konsumen. Jadi tidak hanya baik dalam pihak produsen maupun konsumen tidak hanya mau berbicara saja, namun mau saling mendengar dan juga berbicara mengutarakan pendapat. Selanjutnya yaitu ada public criticism. Dengan begitu banyak organisasi konsumen, partai politik, departemen pemerintah, penyelidik surat kabar dan televisi, perusahaan berusaha memecahkan permasalahan yang ada. Karena dengan banyaknya media yang telah tersedia, semakin mudah pula untuk seorang konsumen mengutarakan pendapat ataupun mengutarakan kritik terhadap suatu produk. Biasanya misalkan kita mendapatkan kritik terhadap suatu produk, itu menyampaikan langsung kepada perusahaan. Namun jika tersedianya
banyak sosial media, kita bisa memberitahukan kepada calon konsumen yang lain ataupun orang-orang lain bahwa ketika saya menggunakan produk ini, saya merasakan seperti ini dan lain sebagainya. Jadi di sini publik diserahkan kepada publik pendapatnya. Nah, jadi semakin mudah untuk mengutarakan kritik. Di sini manajemen pemasaran itu salah jika menanggapi kritik tersebut, jika melakukan keserakahan, ketidakmampuan, ataupun kecerobohan yang dapat menyebabkan kecurigaan, kritik, dan juga kecaman. Konsumen telah menangkap sensasi media yang sekarang memerankan dan semakin mengartikulasikan pelanggan yang memiliki kritik terhadap suatu produk dengan mudah. Yang seperti sudah saya sampaikan di awal, jadi konsumen telah mengetahui kalau tempat untuk mengutarakan pendapat ataupun kritik tidak sesusah dahulu, lebih mudah seperti di sosial media sekarang ada di Instagram, di Twitter, ataupun di TikTok. Dengan mudahnya untuk memberikan pendapat tanpa ada larangan sedikit pun. Namun tetap harus memiliki etika. Peran pemimpin dalam hal ini sangat diperlukan, peran pemimpin dalam perusahaan. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengedukasi pegawainya untuk bersikap dan memberikan respon serta solusi terhadap kritik yang diberikan oleh pelanggan. Karena apa akibatnya nih kalau misalkan ternyata para pegawainya dalam menanggapi kritik tersebut tidak sesuai dengan harapan si pelanggan, itu akan mengakibatkan mempengaruhi penilaian perusahaan. Jadi karena respon perusahaan itu atau respon pegawai dalam menanggapi suatu kritik dapat mempengaruhi penilaian perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aditya Pradana akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Intan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, industrial dispute atau perselisihan hubungan industrial, customer service and education, work visit, open day, sponsorship, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kaitan kasus yang kami ambil dengan pembahasan materi customer relationship. Baik, mungkin langsung mulai ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah industrial dispute. Industrial dispute sini atau dalam bahasa Indonesia yaitu perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang terjadi yang mengakibatkan pertentangan antara pemberi kerja dengan pekerja atau serikat pekerja. Hal ini disebabkan oleh perselisihan seputar hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat dalam suatu perusahaan. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi ini berkaitan erat dengan hubungan industrial. Namun apa sih hubungan industrial itu? Menurut pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pemberi kerja, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Nah, jika sebuah perselisihan industrial terjadi, dapat dilakukan penyelesaian dengan beberapa cara. Yang pertama dengan melakukan perundingan bipartit dengan kedua belah pihak, yaitu para pemberi kerja dan pekerja.
Perundingan ini akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan jangka waktu perundingan 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Namun jika sudah melebihi jangka waktu 30 hari tersebut dan tidak ada kesepakatan, perundingan bipartit ini dianggap gagal. Namun apa yang terjadi jika perundingan tersebut gagal? Nah, setelah perundingan bipartit ini gagal, salah satu atau kedua pihak dapat mencatatkan perselisihan yang terjadi ke lembaga atau instansi ketenagakerjaan setempat dengan menyertai bukti bahwa perundingan telah dilakukan. Nah, setelah pencatatan dilakukan, nanti lembaga penyelesaian hubungan industrial akan menawarkan dua pilihan penyelesaian, yaitu konsiliasi atau usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan, atau dengan cara arbitrase, yaitu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan duduk dan menaati keputusan hakim yang mereka pilih. Nah, jika dalam 7 hari kerja pihak yang terlibat tidak memilih cara penyelesaian, lembaga instansi tersebut akan melimpahkan penyelesaiannya kepada mediator. Next, selanjutnya adalah customer service dan edukasi. Customer service dan education merupakan dua hal yang berbeda. Jika dilihat kembali, customer service ini sudah tidak asing di telinga kita. Customer service ini merupakan sebuah layanan yang ditawarkan sebuah perusahaan untuk para customer, baik sebelum atau sesudah membeli produk atau jasa. Customer service ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada customer dan membuat pengalaman berbelanja mereka menjadi lebih baik, dan berharap memenuhi ekspektasi customer sehingga mereka menjadi pelanggan yang setia. Nah, selanjutnya ada customer education. Customer education ini adalah suatu pendidikan atau edukasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan yang mengacu pada tujuan aktivitas pembelajaran yang berkelanjutan dan terorganisir yang dirancang untuk memberikan suatu sikap, pengetahuan, atau keterampilan kepada pelanggan kita. Kegiatan customer education ini berkaitan untuk mempromosikan penjualan di suatu perusahaan atau untuk membantu pelanggan dalam penggunaan produk atau layanan. Selanjutnya terdapat work visit, open day. Work visit ini biasa kita ketahui sebagai kunjungan kerja. Namun apa itu kunjungan kerja? Di sini tertera bahwa kunjungan kerja adalah suatu kegiatan yang menginspirasi atau membangkitkan ketertarikan seseorang dilayani sebagai customer yang berkunjung dengan tujuan mengetahui bagaimana untuk melayani seorang customer dengan baik. Sebagai karyawan, kita pasti pernah mengunjungi perusahaan lain untuk mengetahui bagaimana kita dilayani dengan baik oleh perusahaan tersebut dan sebagainya. Selanjutnya terdapat sponsorship. Sponsorship di sini adalah sebuah konsep pemberian atau dukungan finansial untuk membantu penerima sponsor ini mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya sponsorship bergerak sebagai program promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Mereka akan melakukan kesepakatan dengan pihak lain, yaitu antara pemberi dan penerima sponsor, dan akan ada aktivitas timbal balik dari pihak penerimanya. Konsep sponsorship ini dapat biasanya menjadi media pemasaran
agar produk atau layanan perusahaan ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas untuk meningkatkan penjualan. Sistem sponsorship ini dilakukan dengan cara suatu perusahaan yang memberikan pendanaan atau dukungan finansial berupa biaya kepada penyelenggara acara atau biasa disebut penerima sponsor. Kemudian pihak penyelenggara ini akan menampilkan atau melakukan promosi produk oleh produk pemberi sponsor saat acara berlangsung. Nah, kegiatan sponsorship ini berdasar pada kesepakatan kerjasama dari dua belah pihak, yaitu baik penerima dan pemberi, agar mereka saling diuntungkan. Semua bentuk dukungan sponsorship ini akan memperoleh suatu timbal balik dari panitia acara tersebut atau penerima sponsor. Selanjutnya ini terdapat beberapa benefit atau keuntungan yang ditawarkan panitia penyelenggara acaranya atas dukungan atau sponsor perusahaan yang memberikannya. Yaitu yang pertama, pemasangan logo perusahaan atau brand di lokasi acara. Misalnya berbentuk backdrop, podium, poster acara, kartu panitia, goodie bag, ataupun bingkisan lainnya. Yang kedua, peliputan media massa. Biasanya brand yang memberikan sponsor akan ikut terliput oleh media massa. Yang ketiga, akan ada penyebutan nama perusahaan atau brand secara lisan oleh MC selama acara berlangsung. Yang keempat, akan mendapat tiket gratis untuk masuk ke dalam acara dan izin melakukan promosi langsung di acara tersebut. Lalu kelima, ada juga sponsor yang mendapat booth atau tempat untuk mendirikan stand untuk perusahaan yang dimanfaatkan sebagai lokasi penjualan produk mereka. Dan yang keenam, ada waktu dan tempat untuk melakukan presentasi dan promosi brand selama acara berlangsung. Selanjutnya juga terdapat beberapa manfaat sponsorship lainnya. Sponsorship sebagai salah satu media komunikasi pemasaran tentu dilakukan demi mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang memberikan dukungan sponsor ini mentargetkan suatu efek atau mengharapkan suatu manfaat terhadap brand atau produk yang dimilikinya. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika melakukan sponsor perusahaan pada suatu event. Yang pertama itu keikutsertaan. Keikutsertaan pada suatu brand pada acara tertentu bisa mendorong citra positif brand atau produk. Masyarakat akan menganggap brand ini memiliki kepedulian sosial dan tanggap akan lingkungan sekitar. Yang kedua, melalui marketing event ini memungkinkan brand untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumennya. Lalu yang ketiga, ada interaksi secara langsung dengan target konsumen. Hal ini juga membuat orang yang belum tahu terhadap brand menjadi lebih tahu. Dan yang juga sudah tahu menjadi lebih dekat lagi. Lalu yang keempat, interaksi secara langsung dengan suatu brand juga bisa meningkatkan brand association, atau yang artinya individu memiliki asosiasi tertentu terhadap brand, sehingga ia memiliki pengalaman yang lebih terhadap brand dibandingkan dengan pesaingnya. Dan yang keenam, apabila melakukan sponsor dengan taktik yang tepat, kegiatan ini bisa mendorong penjualan. Penjualan juga bisa dilakukan secara langsung selama event berlangsung dengan memberikan promosi tertentu atau memberikan voucher yang mendorong pembelian produk di lokasi atau di waktu yang telah diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alisa. Saya Alisa akan melanjutkan penjelasan materi dari Customer Relations, yaitu Ethnic Marketing di UK.
Etnik market menurut Dana mengacu pada budaya selain budaya mayoritas di daerah asal perusahaan. Pada kasusnya ini merupakan budaya lain selain budaya mayoritas di bentuk kingdom. Nah, strategi pemasaran multikultural ini melibatkan pengenalan tradisi budaya, kepercayaan, nilai, norma, bahasa, dan agama yang menerapkan aspek-aspek tersebut ke pasar sesuai dengan kebutuhan budaya tersebut. Baik, saya Asia Kalisa akan melanjutkan presentasi dari customer service, yaitu produk recall. Produk recall merupakan penarikan produk atau produk recall biasanya terjadi ketika sebuah produk menunjukkan kualitas di bawah standar atau biasanya produk tersebut berpotensi bahaya. Nah, penarikan produk diawali dengan penemuan cacat oleh produsen, distributor, importir, pengecer, atau pengguna itu sendiri. Nah, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, produk cacat adalah produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya, maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana yang diharapkan oleh banyak orang. Selanjutnya itu ada keuntungan dari produk recall. Nah, keuntungan produk recall bagi konsumen ini adalah keamanan dan kualitas produk yang digunakan atau dibeli pelanggan akan terjamin, dan kerugian yang disebabkan oleh produk cacat akan diminimalkan di lain waktu. Nah, keuntungan produk recall bagi produsen adalah sebagai hasil dari penarikan ini, konsumen dapat memproyeksikan citra produsen yang lebih dapat dipercaya. Terlepas dari kenyataan bahwa selalu terdapat konsumen yang tidak setuju akan adanya anggapan tersebut. Dan juga meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dengan memastikan bahwa mereka membeli produk dari perusahaan dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan produk recall. Bagi konsumen, kekurangannya adalah jika konsumen atau pembeli tidak mengetahui bahwa suatu produk ini telah ditarik kembali, mereka pasti akan mengalami kerugian. Atau dengan kata lain, barang yang ditarik ini menawarkan keuntungan tambahan bagi konsumen. Nah, kekurangan produk recall bagi produsen ini sebagai pihak manufaktur menghadapi kerugian karena harus mengganti komponen atau suku cadang dalam jumlah yang besar, tergantung pada jumlah produk yang ditarik kembali, termasuk kompensasi apapun yang memerlukan kerugian material, tenaga kerja, dan sumber daya yang signifikan. Pada lantai bursa, terdapat penurunan tingkat kepercayaan terhadap konsumen yang biasanya akan berdampak pada penurunan pergerakan harga saham mereka. Nah, biasanya juga ketika produsen mengeluarkan produk recall atau penarikan produk, mereka ini harus siap untuk digantikan oleh produsen lainnya atau produsen saingan dengan anggapan bahwa mereka hanya menjual produk cacat. Nah, kenapa sih produk recall itu sangat penting? Yang pertama itu karena produk yang tidak aman dapat berbahaya atau bahkan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Oleh karena itu, produk recall sangat penting bagi pelanggan. Yang kedua ini, langkah ini merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh produsen untuk menghilangkan potensi bahaya dan mengurangi kemungkinan pengguna terluka atau mengalami kecelakaan karena produk cacat. Nah, jika langkah-langkah produk recall yang terlibat dalam penarikan ini ditangani dengan tepat, hal ini akan menghadirkan peluang untuk meningkatkan reputasi bisnis di antara konsumen.
Nah, hal ini juga akan dianggap oleh konsumen sebagai bentuk tanggung jawab produsen atas masalahnya dengan konsumen. Nah, bagaimana cara menghindari produk recall ini? Yang pertama, mengenali standar keamanan dan kualitas produk berdasarkan kategori produk dan pasar yang ingin dituju. Yang kedua, melakukan pengujian produk yang konsisten di fasilitas pengujian yang bereputasi baik dan berpengalaman. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kualitas di seluruh rantai produksi. Baik, selanjutnya ini ada Public Service Organization. Public Service Organization berbentuk berupa sebuah institusi yang dikendalikan oleh pemerintah dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Nah, Public Service Organization ini bertanggung jawab atas sebagian fungsi administrasi negara. Nah, Public Service Organization dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan umum yang ada di masyarakat. Dan juga merupakan sebuah organisasi yang melayani masyarakat umum, seperti kantor pos, perusahaan angkutan umum, pemasok gas, dan listrik. Nah, perusahaan tersebut memiliki profit yang rendah, tetapi tidak diapresiasi terhadap mereka yang melakukan pelayanannya dengan baik. Bahkan jika mereka melakukan suatu kesalahan, pelanggan menganggap kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini kami mengambil komplain wanita terima hasil positif dari Bu Mame sebelum melakukan tes PCR. Jadi pada Februari 2022 silam, terdapat sebuah kasus seorang wanita yang melakukan komplain terhadap perusahaan Bu Mame. Perempuan tersebut mendapatkan hasil tes positif COVID-19 sebelum melakukan tes PCR atau swab antigen. Pada saat itu, berita tersebut cukup viral di media sosial, bahkan di televisi sekalipun. Pihak Bu Mame melakukan konfirmasi terkait kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut terjadi karena masalah administrasi dari staf lapangan. Staf tersebut mengirimkan antigen dan PCR pelanggan lain yang memiliki nama yang sama pada tanggal 2 Februari 2022. Pihak Bu Mame pun mengambil tindakan teguran keras terhadap staf yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi atas kejadian tersebut, pihak Bu Mame menjadikan hal tersebut bahan evaluasi untuk kedepannya. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, pihak Bu Mame juga telah melakukan permintaan maaf kepada pelanggan yang telah dirugikan. Selanjutnya apa yang telah dijelaskan oleh teman saya Intan, pendapat kaitan antara studi kasus yang kami ambil dengan materi yang telah kami buat. Dengan judul kasusnya yaitu komplain wanita terima hasil positif COVID-19 dari Bu Mame sebelum melakukan tes PCR itu berkaitan dengan salah satu materi kami. Jika dilihat kembali kasus yang terjadi pada seorang wanita yang menerima hasil positif COVID-19 sebelum melakukan tes swab dan tes antigen ini berkaitan dengan materi yang pertama, yaitu komplain. Berkat komplain yang dilakukan oleh wanita tersebut, ia yang sudah menyampaikan keluhan yang diterimanya, yaitu mendapat hasil tes yang tidak sesuai. Bahkan ia juga belum melakukan tes swab atau tes antigen. Pihak Bu Mame
dapat menggunakan keluhan tersebut sebagai evaluasi terkait masalah layanan yang diberikannya. Jika ditelusuri kembali, komplain ini merupakan suatu bentuk umpan balik dan keluhan yang dapat diterima yang berasal dari pelanggan terhadap suatu perusahaan. Komplain ini biasanya berisi kritik yang dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, kepuasan pelanggan yang lebih meningkat, dan meningkatkan itikat baik dari perusahaan. Kembali ke kasus tersebut, pihak Bumame setelah memiliki itikat baik untuk menerima komplain yang disampaikan oleh pelanggannya. Pihak Bumame setelah menerima komplain tersebut langsung melakukan penelusuran terhadap apa dan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi. Setelah validasi dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh staf lapangannya, yaitu staf lapangan yang memberikan hasil dengan nama yang sama kepada orang yang berbeda ini, memiliki itikat baik untuk menyampaikan permintaan maaf kepada orang yang telah mengomplainnya, yaitu wanita tersebut. Pihak Bumame ini sudah meminta maaf kepada pelanggan yang dirugikan, serta menggunakan hal tersebut sebagai pembelajaran dan evaluasi, supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Baik, selanjutnya ada perspektif tulisan terhadap materi. Nah, perspektif kelompok kami terhadap materi yang telah dipaparkan adalah bahwa kegiatan yang memupuk hubungan positif dengan publik di luar instansi dikenal dengan kegiatan hubungan eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta bantuan dari pihak di luar instansi. Customer relation atau membangun hubungan dengan pelanggan merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Nah, pelanggan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi. Pelanggan juga merupakan sumber kehidupan keuangan bagi suatu instansi. Kesuksesan besar dapat diraih oleh suatu instansi disebabkan oleh pelanggan, bukan oleh penjualnya itu sendiri. Setiap barang dapat dijual satu kali kepada seorang pembeli, tetapi suatu lembaga dinilai berhasil jika mampu meningkatkan jumlah pembeli yang menjadi pelanggan yang melakukan dan meningkatkan pembeliannya secara berulang-ulang. Nah, terdapat banyak cara juga yang bisa dilakukan oleh instansi untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Salah satunya adalah dengan menawarkan layanan yang terbaik kepada pelanggan yang sudah menjadi pelanggan saat ini sampai yang nanti akan menjadi calon pelanggan. Nah, layanan yang dimaksud dapat berupa memberikan informasi lengkap tentang layanan instansi kepada pelanggan. Dan juga semakin intensif hubungan antara instansi dan pelanggan, maka akan terjalin baik hubungannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nyata pelanggan, instansi harus terbuka untuk semua masukan dan kritikan dari pelanggan. Karena pelanggan ini adalah raja, dan pelanggan adalah alasan keberadaan suatu instansi. Tanpa adanya pelanggan, instansi ini bukanlah apa-apa. Dan pelanggan juga memutuskan bagaimana instansi melakukan bisnis. Instansi tidak memahami bisnis yang dijalankannya jika tidak memahami karakteristik dari berbagai pelanggan yang ada di masyarakat luas ini. Dan oleh karena itu, istilah customer relation dapat diartikan sebagai hubungan instansi dengan banyaknya pelanggan. Nah, customer relations juga adalah strategi public relation untuk menarik dan mempertahankan konsumen melalui rekomendasi layanan berkualitas tinggi dan penerapan standar kerja yang efisien dan efektif untuk
menjaga hubungan baik dan publikasi yang positif. Baik, selanjutnya ada perspektif tulisan terhadap kasus yang sudah kami pilih, yaitu perspektif kelompok kami mengenai studi kasus perusahaan Bumame yang memiliki pelayanan swab tes PCR dan antigen tercepat di Jakarta telah melakukan kelalaian pengiriman hasil tes PCR pada pelanggan yang mempunyai nama yang sama, disebabkan karena kesalahan administrasi dari tim lapangan. Hal ini berdampak pada hubungan instansi dengan pelanggan. Salah satu dampak negatif bagi pelanggan yang mendapat hasil tes PCR palsu ini merasa rencananya terhambat untuk melakukan bepergian keluar kota. Dan dampak negatif bagi instansi perusahaan Bumame sendiri, setelah adanya masalah ini akan terjadi penurunan pelanggan, dikarenakan akan memudarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut karena takut jika suatu saat terjadi kesalahan yang berulang, sehingga masyarakat memilih untuk melakukan swab di laboratorium tes kesehatan lainnya. Serta karena adanya permasalahan ini akan menjadikan nama baik perusahaan Bumame memburuk. Tetapi pihak dari Bumame sendiri telah mengakui kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pegawainya dan menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan yang ingin melakukan tes swab di Bumame yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan tersebut. Nah, pihak Bumame menjelaskan hal ini terjadi karena adanya kesalahan administrasi dari staf lapangan. Staf tersebut mengirimkan hasil antigen dan PCR pelanggan lain yang mempunyai nama yang sama. Hal ini juga dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan dengan memperkuat SOP yang diterapkan kepada seluruh tim Bumame untuk memastikan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Serta Bumame sebagai penyedia tes PCR dan antigen memastikan untuk selalu berinovasi terhadap layanan dan keamanan terbaik bagi masyarakat. Terbukti sampai saat ini, Bumame tidak memiliki permasalahan hasil tes swab atau permasalahan baru lainnya. Baik, selanjutnya penutup ini terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari judul yang kami bicarakan adalah customer relation yang baik dapat menjaga hubungan antara customer dengan pemberi layanan. Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam sebuah bisnis, karena customer atau pelanggan adalah aset penting bagi suatu bisnis, karena bisnis dapat berkembang berkat adanya pelanggan. Nah, customer relation menjadi salah satu strategi untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan yang bertujuan mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian produk secara berulang. Hubungan yang baik akan menjadikan pelanggan menjadi pelanggan yang setia. Nah, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan customer relations seperti complaints, guarantees and warranties, public criticism, industrial disputes, customer service and education, works visit, open days, sponsorships, ethnic markets in the UK, product recall, and public service organization. Nah, dengan pelanggan yang puas terhadap pelayanan dan produk yang telah diberikan, dapat menjadi ukuran terhadap keberhasilan sebuah bisnis. Dengan menaruh perhatian khusus terhadap pelayanan pelanggan, dapat menambah rasa nyaman mereka. Maka dari itu, customer relations adalah hal yang sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, yang terakhir dari penutup ini terdapat saran. Saran dari kelompok kami yang dapat diberikan berdasarkan materi customer relation ini sebagai pihak penyedia layanan dan produk adalah menjaga hubungan antara penjual dan pembeli, yaitu customer relations yang baik terutama dilakukan dengan menjalin komunikasi baik antara
penyedia layanan dan produk kepada pelanggan. Nah, nantinya akan dapat membantu mengembangkan hubungan untuk bertahan lebih lama dengan para pelanggan. Nah, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga komunikasi serta interaksi yang baik dengan pelanggan. Baik, terakhir, sekian hasil pemaparan materi tentang Customer Relations dari kelompok 9. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.